Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Salam rahayu dan salam kebahagiaan buat kita semua. Salam latis. Bagi teman-teman semua yang telah hadir, saya ucapkan terima kasih dan juga terima kasih atas perhatiannya. Dan juga menonton sampai habis lah. Latis, terima kasih banyak nonton video Latis. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, dan dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang sekarang ini saya rame sedang pembicaraan tentang seseorang yang menyebut sebuah pulau dan suku di dalamnya tersinggung keras akhir pernyataan seorang yang ingin populer yang namanya Edi Mulyadi, yang diserang adalah Kalimantan, dan yang terkena imbasnya adalah suku Dayak. Ini merupakan sebuah bagian dari politik awam. Inilah politik awam bangsa ini yang menyatakan dirinya oposisi tapi tidak memahami konteks, tidak memahami teks, tidak memahami budaya. Popularitas itu saat ini di Indonesia ini dengan mudah orang menyerang orang menyerang suku, orang menyerang segala macam untuk kepopularitasan. Ini masalah besar buat kita semua. Inilah yang saya bilang bahwa kemampuan dari logika atau nalar atau budi itu tidak bermain dalam sebuah diri seseorang, hingga apa yang kita saksikan ini adalah ini yang saya bilang selama ini, buang waktu, pamer diri, tidak memiliki pemahaman apa-apa. Jadi inilah yang terjadi pada bangsa ini, bahwa ketika berbicara selalu menunjukkan pada orang lain memiliki sebuah kesalahan, tapi di sisi yang lain dia tidak pernah berbuat apa-apa untuk masyarakat. Dan yang hanya mereka katakan adalah segala sesuatu yang membuang waktu, energi, tapi ingin diakui tengah masyarakat. Tujuan dari yang dibawa ini adalah ingin memperkenalkan dirinya di masyarakat, bahwa dia tidak setuju dengan keberadaan ibu kota negara di Kalimantan Timur, Pasir Penajam. Ini merupakan masalah bagi kita semua. Tapi di sisi lain, DPR RI semuanya telah sepakat, semua fraksi telah sepakat bahwa pemindahan ibu kota di Pasir Penajam dan nama ibu kotanya adalah Nusantara. Itu sudah sepakat semua. Satu partai yang tidak sepakat, yaitu siapa? PKS. Itu aja. Jadi inilah orang-orang yang selalu berteriak pada ketidakpastian, pada sebuah hayalan dan bermain ilusi. Dan ini ingin mengajak masyarakat bahwa itu adalah keburukan melakukan sebuah pemindahan ibu kota dengan kalimat orang jin buang anak, lalu juga monyet di sana. Karena ini tadi, bahwa frustasi, kesal, gagal terus menerus, ini yang terjadi. Akhirnya membuat pernyataan yang seenak-enaknya aja. Karena itu tadi, tidak memiliki kemampuan ujungnya, baik pemikiran secara logis maupun dalam bentuk budaya. Karena politisi Indonesia ini saat ini hanya satu, menyerang orang lain biar dia dianggap populer, membela dianggap terbaik, membela apapun bagi mereka penting membela apa ya, membela orang-orang yang tidak memiliki pemahaman. Ini yang terjadi. Jadi realitas bangsa ini adalah realitas bangsa ilusi.
Di mana ilusi itu di masa yang dibuat oleh para elit untuk apa? Mempertahankan kekuasaan mereka. Ilusinya di mana? Membuat pembangunan fisik, membuat jalan, membuat kereta api, membuat kereta cepat dan segala macam lainnya. Seperti itu. Nah, tapi kenapa ini dilakukan seperti itu? Ya karena ingin melihat negara lain sama dengan Indonesia. Yang kedua, biar Indonesia itu dilihat oleh orang luar bahwa memiliki perkembangan yang sangat pesat. Pembangunan yang sangat pesat. Yang ketiga, bahwa bangsa ini menuju sebuah masyarakat yang makmur. Tapi ini akibat dari apa yang dimaksud dengan pembangunan. Tapi sebabnya tidak dilihat. Apa faedah dari itu semua? Manfaatnya apa? Bagaimana itu untuk siapa aja itu dinikmati? Berapa harga tiketnya? Seperti itu. Inilah yang terjadi. Jadi sebab itu selalu tidak pernah dilihat. Yang dilihat selalu akibat. Akibat lawannya akibat lagi. Menghasilkan sebuah akibat yang lain lagi. Nah, negara kita maju, ekonomi kita maju nggak? Pertanyaannya. Ini secara jujur aja, maju nggak tidak negara ini? Maju dalam bidang apa? Hanya fisik toh yang bagus. Tapi ekonomi, ya bisa kalian teliti sendiri. Bisa dilihat sendiri, di research sendiri. Apa yang telah dihasilkan oleh ekonomi bangsa ini. Seperti itu. Nah, selain itu yang kita bahas adalah bahwa pada posisi-posisi tertentu dalam pembangunan itu juga harus dilihat apa pembangunan intelektual, pembangunan mencintai literasi, memahami teks, memahami teks, memahami hasil dari teks, tujuan dari sebuah buku, apa maksud dari sebuah buku. Seperti itu. Nah, ini harus kita bahas bersama. Hingga akhirnya masyarakat ini tidak terbelenggu dalam ilusi. Ilusi apa? Ilusi yang dibuat oleh para elit untuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan dalam bidang apa? Dalam bidang pembangunan. Tapi mereka tidak pernah membahas tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, problematik bangsa ini adalah ketika semua orang terlibat dalam urusan politik dan ingin disebut namanya sebagai salah satu orang yang populer. Ini masalah. Kenapa masalah? Karena yang orang ingin populer ini tidak memahami politik itu sendiri. Tidak memahami budaya yang berkembang di masyarakat. Tidak paham kondisi masyarakat. Yang mereka pikirkan cuma satu, keterpilihan untuk diri mereka.
Jadi manusianya yang kita benahi. Untuk apa? Biar ilusi di masyarakat ini bukan menjadi sebuah ilusi, tapi realitas yang terjadi. Lewat apa? Pemahaman kepada sesuatu bentuk tujuan dari orang yang ingin dipilih. Ini yang harus kita lakukan. Jadi bukan pada bidang yang materi. Karena apa? Materi itu selalu mengikuti pola berpikir. Ya walaupun dalam pengertian materi secara umum ya, bukan pribadi-pribadi tapi secara umum. Seperti itu. Jadi ini harus dibahas. Kenapa bangsa ini begini? Kasus batu bara ditahan ekspor. Berapa hari kemudian diganti orang. Dan ternyata bahwa ekspor batu bara dibatalkan. Terhentinya ekspor batu bara dibatalkan. Kali ini ada kalimat yang mengilusi kenapa? Bahwa antara dua orang yang berkuasa, yang memiliki peranan, yang satu menghentikan, yang satu membuka. Yang harus kita perhatikan adalah kenapa yang membuka ini? Alasan apa yang menghentikan ini? Nah, itu yang dikaji. Ini harus dikaji. Siapa yang bilang menghentikan? Siapa yang bilang membuka? Alasan apa dia membuka? Alasan apa ini menghentikan? Tapi selang berapa hari, membuka kembali ekspor batu bara. Apakah ada sesuatu di situ? Nah, ini yang kita bahas bersama. Ini harus kita bahas. Riset, teliti, kenapa ini mengeluarkan kalimat seperti ini. Lalu, para politisi ini ketika menyatakan sesuatu, itu seolah-olah bahwa mereka memahami sesuatu. Apa yang mereka katakan. Ini bahaya sekali. Dalam kasus Edi Mulyadi ini ingin menjadi seorang politisi. Dalam press conference dilihat oleh orang-orang banyak. Nah, ini yang terjadi, teman-teman. Bahwa jadi kualitas orang-orang yang dalam pemerintahan pun dan di DPR pun samakah? Teman-teman sendiri yang menilai. Jadi menyinggung itu adalah merupakan bagian dari ingin kepopuleran. Ngatain orang, ngetop. Menghina agama orang, ngetop. Menghina suku orang, ngetop. Yang kedua, masa waktu. Mereka tidak pernah tahu. Masa-masa tertentu masyarakat ini ada kejenuhan. Nah, ini harus kita pahami bersama.
Tidak seluruh apapun yang mereka lakukan di masa lalu didukung masa sekarang. Karena apa? Masyarakat itu belajar. Belajar apa? Ya menanya sama temennya, baca, lihat YouTube, lihat blog, lihat macam, lihat FB. Itu pun hanya sekedar aja, bukan untuk memahami secara penuh. Ini masalahnya. Jadi ada masa jenuh. Masyarakat itu memiliki masa jenuh. Hingga dia seenak udelnya mengomong bahwa tempat jin buang anak dan monyet kumpul di sana. Ini siapa? Inilah para politisi bangsa ini. Demikian juga di masa-masa 212 itu mereka melakukan dengan mencaci maki, dengan mengatakan hal buruk pada orang lain. Dan dia pakai baju ulama. Gimana yang terjadi? Dia bicara di forum masyarakat banyak yang awam sama sekali. Masa ini yang sangat fatal sekali. Jadi apa? Yang ditangkap antara elit dan massa itu berbeda. Tujuan elit mengumpulkan massa untuk membuktikan bahwa mereka memiliki pendukungan. Lalu juga memiliki daya kekuatan untuk melakukan sebuah perlawanan. Kan ini PC war. Lewat propaganda-propaganda yang mereka lakukan. Dari mana? Dari orang-orang yang mendukung mereka. Dari mana? Pesantren-pesantren yang di pesisir-pesisir di kampung-kampung. Dan masyarakat awam yang memang tidak memahami. Yang hanya melihat agama sebagai patokan. Tapi tidak memahami agama itunya sendiri. Ini masalah. Nah, inilah yang terjadi pada saat ini. Inilah yang terjadi pada saat ini. Inilah pula yang terjadi dalam kondisi seperti ini. Mereka mau memainkan apa? Emosi massa untuk menghancurkan musuh mereka yang mereka anggap musuh. Siapa yang mereka anggap musuh? Seperti itu. Jadi yang dimainkan itu adalah apa? Ya ini tadi. Mengajak massa untuk bermain dalam ilusi mereka yang mereka buat. Bahwa ini salah. Karena apa? Mereka tidak memahami. Baik kondisi masyarakat maupun massa yang berlakunya. Hingga yang terjadi apa? Kemarahan. Yang terjadi apa? Tidak ada yang mendukung. Jadi ini yang terjadi. Ini harus kita pahami bersama. Bukan yang lain.
Jadi yang mereka mainkan adalah politik permainan, politik apa? Perwakilan. Jadi seolah-olah mereka itu membantu masyarakat. Nah, seperti saya bilang tadi, mereka ingin membantu masyarakat. Tapi masyarakat yang mana? Apa yang mereka lakukan terhadap masyarakat? Karena apa? Karena di DPR itu semua fraksi sudah setuju pemindahan ibu kota ke Kalimantan, Pasir Penajam, dan dengan nama ibu kota Nusantara. Selesai semua. Nah, satu partai yang tidak setuju, PKS. Gimana? Dan mereka mewakili PKS ini, mau seolah-olah si Edi Mulyadi ini mewakili partai politik PKS untuk menentang pemindahan ibu kota. Kan seperti itu yang terjadi. Sementara yang sudah dilakukan kekalahan PKS di fraksi DPR RI, bahwa semua fraksi mendukung perpindahan ibu kota negara, cuma PKS yang menentang. Dan seperti itu. Nah, ini yang terjadi saat ini. Nah, inilah yang dipakai oleh mereka untuk mengolah sebuah permainan kata untuk apa? Membuat masa yang baru. Jadi di sini kita lihat apa? Masyarakat ingin diajak terbebani dengan pemindahan ibu kota yang sangat jauh dari Pulau Jawa. Kan itu yang mereka mau ajak sebenarnya. Kan ini yang mereka mau ajak, terbebani karena perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Pasir Penajam. Kenapa? Karena itu banyak biaya yang harus dimainkan pemindahan sebuah ibu kota. Seperti itu. Nah, jadi seolah mereka tidak setuju karena banyak uang di situ dihamburkan dan ibu kotanya pun masih lama, dan pemindahan pegawai-pegawainya gimana? Dan seperti itu terjadi. Nah, ini yang mau mereka mainkan. Jadi masyarakat merasa terbebani karena pemindahan ibu kota dengan memakai uang yang banyak. Seperti itu. Jadi mereka menggunakan politik representasi, perwakilan politik yang mereka mainkan di sini. Ini yang terjadi pada saat ini. Ini yang mereka mainkan semua. Nah, inilah bahayanya teman-teman semua. Jadi ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Jadi mereka ingin menampilkan bahwa mereka mewakili, seolah-olah mewakili masyarakat atas ketidaksetujuan mereka untuk memindahkan ketidaksetujuan mereka atas pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Pasir Penajam. Kan ini yang mereka mau bawa sebenarnya. Nah, memberikan sebuah press conference kepada masyarakat, ini orang yang tidak setuju. Kan begitu intinya. Saya tidak setuju dengan pemindahan ibu kota. Siapa yang tidak setuju? Mari kita bersama-sama. Karena saya udah press conference nih, menunjukkan bahwa saya tidak setuju dengan pemindahan ibu kota. Nah,
masyarakat yang tidak setuju itu agar bergabung dengan dirinya. Tapi adakah masa sadar? Adakah masa yang sadar? Adakah masa yang tidak diatur? Adakah masa yang bersifat tetap? Tidak ada. Karena itu tadi, budaya bangsa ini yang memang tidak memiliki pola berpikir atau epistemologi yang benar. Bahkan tidak memiliki pola berpikir. Bukan pola berpikir, tidak berpikirnya, maksudnya tidak memiliki ketetapan dalam berpikir, awam dalam segala hal yang berbau politik. Kan seperti itu yang terjadi saat ini. Nah, mereka mengajak ini bahwa ini loh orang yang tidak setuju dengan pemindahan ibu kota. Nah, dia mewakili dua hal. Apa? Untuk pencalonan diri dia sebagai anggota DPR. Yang kedua, dia menyetujui apa yang telah diprogramkan oleh partai politik PKS atas ketidaksetujuannya pemindahan ibu kota. Itu yang mereka mau angkat. Ini yang mereka mau angkat. Seperti itu. Seperti itu. Nah, ini yang termunculkan karena banyaknya dunia khayalan dalam pada kenyataannya. Nah, seperti itu yang terjadi. Nah, mereka ingin menunjukkan bahwa ini representasi kalian itu saya, karena saya memberikan ini pada kalian. Dukunglah saya. Kan gitu ya, seperti intinya. Nah, jadi politik yang dibawa ini adalah politik yang merasa mewakili masyarakat yang tidak setuju atas pemindahan ibu kota. Nah, ini satu hal. Jadi tujuan dari Edi Mulyadi ini adalah ingin menunjukkan dirinya sebagai seorang yang tidak setuju terhadap pemindahan ibu kota yang didukung oleh partai PKS. Nah, seperti itu. Nah, Edi Mulyadi ini menunjukkan bahwa dia membantu PKS, atau memang sudah ditentukan oleh PKS, atau nggak tahu, atau ada permainan-permainan lain. Tapi pemahaman yang kita terdapat bahwa dia mewakili PKS. Karena apa? Partai yang tidak setuju dengan pemindahan ibu kota itu cuma PKS. Satu. Yang kedua, dia itu menawarkan pada masyarakat yang tidak suka dengan pemindahan ini, ya dukung saya. Mari bersama-sama kita melakukan sebuah usaha. Nah, di mana khayalnya? Ya ini tadi. Khayalnya itu adalah mengajak orang untuk tidak setuju pada ibu kota negara, pemindahannya. Karena apa? Karena banyak makan biaya. Atau mereka, kata Edi Mulyadi di situ, bahwa sepi, senyap, apa bisa maju? Kan itu intinya yang dia katakan, bahwa tempat jin buang anak. Dan sampingnya mengatakan bahwa ingin tempat monyet. Seperti itu. Jadi ilusi yang ditampilkan adalah kepada massa ini, khayalan yang ditampilkan kepada massa adalah dua hal. Bahwa tidak mendukung bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan buang-buang duit,
Dan yang kedua, tempat itu tempat yang tidak memiliki letak strategis dan ekonomis. Ini seperti itu intinya. Jadi dia munculkan seperti itu. Ini satu hal. Nah, selesai daripada itu semua, maka muncullah satu hal lainnya itu apa? Pernyataan Edi Mulyadi ini telah menyinggung masyarakat secara keseluruhan. Kenapa secara keseluruhan? Ya, karena yang dihina itu adalah tempat wilayah mereka tinggal. Siapapun masyarakat tidak akan setuju bila daerah ini disebut daerah yang tidak memiliki kebaikan. Tidak ada yang pernah mau, siapapun dia itu. Karena tempat jin buang anak itu adalah melambangkan sebuah kusam, hutan, gelap, dan tidak memiliki apapun kecuali binatang-binatang yang disebut daerah sebelahnya itu monyet. Nah, ini masalahnya di sini. Dia berkata tanpa pemahaman apapun, dia berkata tanpa berpikir, tanpa memahami. Ya, ini dia politisi bangsa ini sudah. Untuk menjadi seorang populer, kecam orang, kata-katain orang, lawan pemerintah, tanpa ada maksud tujuan. Kenapa saya harus melawan pemerintah? Nah, jadi khayalannya itu yang diajak ke massa ini adalah biar massa mendukung dia, biar dia dilihat orang. Jadi massa inilah yang dia mainkan dan dia tetap naik ke atas. Massa berkorban, dia hancur. Dia naik langsung ke atas. Dia jaya, masyarakat ditinggal. Kan seperti itu jadinya. Ini problem bagi masyarakat. Nah, ada ketersinggungan dari masyarakat suku Dayak. Kenapa? Ya karena tempatnya dihina. Seperti itu. Itu telah melecehkan kelompok. Telah menghina kelompok. Tidak menghargai budaya di sana. Kayak ini yang dibahas. Jadi ini harus kita bahas bersama. Inilah tingkah laku para politisi bangsa ini yang menggunakan orang lain untuk menekan kelompok lainnya atau berkata-kata kasar pada yang lainnya biar dilihat orang, biar dia bisa diangkat menjadi orang yang ngetop populer. Ini problem. Kenapa? Karena cara berpikir seperti ini adalah cara berpikir orang awam, orang yang tidak memahami apapun, ingin dianggap ini masalah. Ini masalah besar buat kita semua. Makanya berapa kali saya bicara tentang literasi, diskusi, menulis. Tapi bukan mereka, anak-anak baru ini. Untuk apa? Ya untuk tidak jadi seperti ini lagi. Itu. Nah, ini harus kita angkat bersama. Ini harus kita sadari bersama.
Inilah yang terjadi pada bangsa ini. Apa yang bisa kita harapkan? Apa yang kita mau lakukan? Jadi memunculkan dirinya dengan menghina orang lain, menginjak orang lain, ingin agar dilihat orang. Ini problem, ini masalah besar bagi bangsa ini. Ini masalah besar buat bangsa ini. Makanya berkesadaranlah pada diri sendiri dulu. Buatlah sebuah, bila ada kawan-kawan mahasiswa dan mampir ke rumah atau apa, ajaklah mereka baca buku, diskusi, menulis. Jelaskan apa yang mereka tidak pahami. Karena ini masalah buat kita semua. Karena yang muncul ini begini-begini terus. Dan yang paling fatal lagi apa? Mereka mengagungkan sebuah negara menjadi negara kebanggaan mereka. Loh, mereka punya negara Indonesia ini. Ya olah lah. Banggakan bangsa ini. Memang seperti itu. Budaya baru agama. Bukan agama dulu baru budaya. Budaya dulu baru agama yang hadir. Kan seperti itu sistemnya yang terjadi. Nah, ini yang harus kita bicarakan. Ini harus kita angkat ke permukaan. Tanggung jawab pemerintah yang utama sekali mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, demikianlah teman-teman semua. Kita harus bergerak dalam berpikir bersama. Apa yang dilakukan Edi Mulyadi ini adalah salah satu contoh para politisi yang tidak memiliki pemahaman apapun. Dan ini kebanyakan seperti ini di bangsa ini. Demikian juga para ulama yang mengaku ustadz padahal tidak memiliki kualitas ustadz. Bahaya sekali. Bila bangsa ini dibiarkan begini terus, habis kita. Makanya teman-teman semua, marilah kita membaca, marilah kita menulis, marilah kita berdiskusi dengan tujuan seperti ini, biar kita tidak, biar yang di bawah kita ini tidak mengalami apa yang kita alami. Karena kesadaran berpikir dalam politik itu merupakan sebuah hal yang sangat penting. Karena politik ini bukan hanya menyangkut dalam negeri, tapi juga menyangkut hubungan luar negeri dan kontrolnya sebuah negara besar, negara kekuatan maju, berekonomi besar untuk menguasai sebuah bangsa. Akhirnya bangsa menjadi budak kembali. Dan di dalam bangsa ini juga harus memiliki kesadaran untuk apa? Untuk melakukan, mengolah, menghasilkan buat masyarakat banyak, dan ya, di sisi lain juga membangun pendidikan yang bermutu, pendidikan yang berkualitas, yang akhirnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Inilah yang terjadi teman-teman. Jadi apapun yang terjadi di bangsa ini, kita harus sadar, kita harus tahu, kita harus paham. Ya, demikianlah. Nah, inilah Edi Mulyadi ini bukan salah satu orang contoh terbaik yang bisa kita ambil, bahwa mereka tidak memahami apa-apa tapi ingin maju ke arena politik. Inilah bangsa ini. Para politis bangsa ini seperti ini, yang hanya berhitung tentang diri mereka, kelompok mereka, dan orang-orang di sekitar mereka. Ya, ini yang terjadi. Akhirnya mendampaknya apa? Jadi ramai karena mereka tidak memahami arti budaya, tidak memahami ketersinggungan, tidak memahami, karena mereka menganggap diri mereka adalah kebenaran. Ini fatalis sekali dan ini sangat bahaya sekali. Oke teman-teman semua, demikianlah untuk pembahasan hari ini. Karena inilah masa kita ini politisi dan masyarakat itu sama awam. Jadi mereka tidak mengerti, kurang mengerti lah, atau tidak mengerti apa-apa tentang politik. Oke, demikianlah saya rasa sampai di sini dulu. Jangan lupa like, subscribe, share, dan menulis. Oke, terima kasih banyak semuanya perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Salam Rahayu, salam Latia. Bahagia selalu.